Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia dengan NIM 1521017. Di sini saya akan menjawab UAS Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, jelaskan apa dan bagaimana saja yang dilakukan oleh hakim dalam melaksanakan tugas di Peradilan Tata Usaha Negara. Tugas hakim di Peradilan Tata Negara yang pertama itu memeriksa perkara. Hakim memeriksa dan memutus sengketa administrasi yang diajukan oleh warga negara, organisasi, atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Yang kedua, menjalankan sidang. Sidang dipimpin oleh hakim, di mana dimulai dari pembacaan gugatan hingga pembacaan putusan. Yang ketiga, memberikan putusan. Putusan dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara tersebut sah atau tidak sah, di mana hakim dapat mengubah, membatalkan, atau menguatkan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan tersebut. Lalu, memberikan pertimbangan hukum. Hakim wajib memberikan pertimbangan hukum, di mana memberikan pertimbangan hukum itu harus secara mendalam mengenai sengketa yang diperiksa. Yang kelima itu mengawasi pelaksanaan putusan tata usaha negara. Mengawasi putusan tata usaha negara itu dilakukan karena bisa saja putusan disalahgunakan, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Lalu hakim dalam peradilan tata usaha negara untuk melaksanakan tugasnya itu yang pertama adanya penerimaan gugatan. Setelah gugatan diajukan oleh pemohon atau penggugat, itu harus diterima oleh peradilan tata usaha negara. Yang kedua, adanya pemeriksaan pendahuluan. Setelah hakim menerima gugatan, hakim akan melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu dilakukan apakah gugatan sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, akan dilakukan ke step berikutnya. Yang ketiga itu memanggil para pihak. Hakim wajib memanggil para pihak mulai dari penggugat, tergugat, dan pihak terkait. Yang keempat, hakim melakukan sidang pemeriksaan, di mana sidang pemeriksaan itu dilakukan mulai dari pemeriksaan alat bukti dan mendengarkan dari para pihak, saksi, dan ahli jika dibutuhkan. Yang kelima, rapat musyawarah majelis hakim. Rapat musyawarah majelis hakim itu menentukan putusan yang akan dibacakan dalam sidang putusan. Nah, rapat musyawarah hakim itu dilakukan secara tertutup. Lalu pembacaan putusan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam amar putusannya berupa pembatalan, penguatan, atau perubahan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan. Lalu soal yang kedua itu harapan saya mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara di masa yang akan datang. Yang pertama itu harapan saya dalam peradilan tata usaha negara itu adanya transparansi, di mana transparansi itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh peradilan tata usaha negara. Yang kedua itu ada kepastian hukum, di mana kepastian hukum akan memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Yang ketiga itu peningkatan mutu atau kemampuan hakim. Karena perkembangan teknologi sekarang itu mulai berkembang pesat, sehingga para hakim harus selalu memperbarui kemampuan dan update mengenai teknologi. Yang keempat atau harapan yang terakhir saya itu harus adanya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang diambil oleh peradilan tata usaha negara, sehingga putusan yang diambil itu tidak merugikan pihak lain atau tidak merugikan individu satu dengan individu yang lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.